nanti setelah lulus kita bisa kemana aja. Kalau untuk kuliah mungkin setiap universitas punya kurikulum yang berbeda-beda, jadi saya juga belum tahu seperti apa yang di teman-teman di Unimuda kurikulumnya. Mungkin bisa langsung di slideshow aja, Bu. Next slide. Oke. Jadi gini teman-teman, sebagai perkenalan aja, saya dulu kuliah S1 di Teknik Kimia UI tahun 2007 sampai 2011, kemudian melanjutkan kembali di Teknik Kimia UI, mengambil subjurnya Teknologi Manajemen Gas UI di 2015 sampai 2017. Setelah lulus dari UI di 2011, pernah awalnya bergabung di Lembaga Teknik UI, kemudian masuk di Nutrisia, di pabrik susu, waktu itu susu Bebelak atau Nutrilon kalau teman-teman tahu. Baru kemudian bergabung di engineering company di Singgar Mulia, baru kemudian sekarang saya bekerja di SKK Migas gitu. Nah, sebenarnya kalau lihat dari sini bisa dilihat bahwa empat company yang saya pernah masukkan setelah lulus dari teknik kimia ini memiliki background yang berbeda-beda. Di Lemtek UI itu kita lebih kepada membuat studi terhadap untuk perusahaan-perusahaan. Waktu itu kebetulan saya mengerjakan proyek untuk perusahaan migas. Salah satu perusahaan migas, dia akan membuat feasibility study atau studi untuk membuat kelayakan suatu proyek. Kemudian setelah itu saya pindah ke Nutrisia, itu untuk di pabrik susu. Jadi memang sangat berbeda, bikin di pabriknya langsung membuat susu, which is sangat berbeda dengan yang sebelumnya. Kemudian masuk ke Singgar Mulia itu sifatnya dia engineering company. Engineering company itu mendesain misalnya, contoh gampangnya misalnya BP mau membuat membangun tangki gitu ya. Nah, biasanya mereka akan meng-hire engineering company untuk membuat kalkulasi teknisnya. Nah, seperti itu. Nah, itu yang saya kerjakan kurang lebih ketika saya bergabung di Singgar Mulia. Kemudian sekarang di SKK Migas. SKK Migas ini kalau teman-teman belum tahu, saya bisa jelaskan sedikit bahwa di industri migas Indonesia, perusahaan-perusahaan migas seperti Pertamina, Exxon, BP, teman-teman yang banyak yang lainnya, itu nah, sebelum mereka melakukan pekerjaannya di Indonesia, mereka harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Dalam hal ini pihak perwakilan pemerintah yang membuat kesepakatan dengan teman-teman K3S itu adalah SKK Migas. Nah, saya sekarang bekerja di sana dan kebetulan di bagian Service Facility Engineering. Nah, apa itu? Saya bekerja di bagian mendesain fasilitas produksi. Nanti kita detailingnya seperti apa, nanti kita bisa jelaskan. Oke, mungkin next dulu, Bu. Ini tadi 3 perusahaan utama yang saya pernah join di sana. Di Danone itu FMCG, Food Manufacturing Industry. Tadi saya kerja benar-benar di pabriknya di bagian produksi, hanya 3 bulan. Kenapa? Karena merasa kurang cocok dan perlu tantangan lain. Akhirnya saya apply ke tempat lain, balik lagi ke oil and gas. Masuk di Singgar Mulia kurang lebih 1 tahun, baru kemudian masuk di SKK Migas. Bedanya sekarang di SKK Migas karena saya bisa melihat seluruh field yang ada di Indonesia, jadi saya punya helicopter view dan nggak terlalu detailing ke technical, tapi lebih ke evaluation usulan pekerjaan dari K3S yang akan dikerjakan gitu, dan saya bisa melihat berbagai macam field oil and gas yang ada di Indonesia dari Aceh sampai Papua. Oke, next. Nah, ya.
Nah, ini mungkin kalau teman-teman lihat di slide yang ini, untuk oil and gas value chain sendiri, itu biasanya dibagi dalam 3 pembagian, yaitu upstream, midstream, dan downstream. Upstream sendiri itu untuk exploration dan production, jadi eksplorasi untuk mencari minyak dan gas bumi, kemudian diproduksikan, itu bagian di upstream. Midstream itu untuk pengalirannya, penjualannya, gas pipa, LNG, GTL, dan lain-lain. Dan downstream itu sampai ke penjualan ke konsumen, seperti pom bensin dan lain-lain. Mungkin itu lebih mudahnya. Nah, untuk saya sendiri, saya berada di upstream. Di upstream. Jadi, sesuai kepanjangan SKK Migas, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas Indonesia. Jadi, saya berada di upstream untuk mengawasi kegiatan exploration dan production gitu. Oke, next. Nah, next slide mungkin kita bisa lihat sedikit surface facility engineering itu seperti apa. Oke, nah ini sedikit tentang surface facility, ini simplified block diagramnya aja. Jadi hidrokarbon yang keluar dari dalam sumur itu kan masih bercampur antara gas, oil, dan water ya. Nah, biasanya kita akan, kenapa kita perlu surface facility ini? Kita mendesain fasilitas apa yang akan kita bangun sehingga keluaran hidrokarbon dari. Nah, harus kita proses dulu. Nah, disitulah tim fasilitas produksi ini mendesain. Nah, biasanya tahapan yang simpelnya itu ada separation untuk pemisahan dulu menjadi gas, oil, dan water. Kemudian nanti di situ baru akan di purification sesuai dengan kebutuhan spek produk yang diharapkan dan juga sesuai dengan inputan spesifikasi komposisi dan kondisi temperatur dan pressure dari feed gasnya seperti apa. Kemudian setelah dimurnikan, kemudian distabilisasi dulu sebelum dilakukan penjualan ke buyer sehingga bisa dikomersialisasikan. Secara simpelnya seperti itu gambaran untuk surface facility. Nah, di sini peran teman-teman yang bekerja di teknik kimia sangat besar karena proses utama dari fasilitas produksi ini yang tahu nih teman-teman teknik kimia, teman-teman proses engineer, kita sebutnya teman-teman proses engineer kalau dari teknik kimia. Nah, jadi teman-teman yang sekarang kuliah di teknik kimia nanti mempunyai role yang sangat besar pada saat mendesain fasilitas produksi karena yang mengerti proses pemisahan, pemurnian dan stabilization itu adalah teman-teman di teknik kimia. Nanti akan disupport nanti untuk sistem kontrolnya akan disupport oleh tim kontrol, untuk sistem instrumentasi. Jadi nanti yang lainnya sifatnya teman-teman dari bagian teknik yang lain itu mensupport main system yang sudah kita develop gitu. Tapi yang menentukan jenis proses yang akan kita gunakan itu adalah teman-teman proses engineer, which is biasanya itu adalah teman-teman yang memiliki background di teknik kimia seperti itu. Oke, next. Oke, nah ini salah satu, saya mau cerita sedikit salah satu keuntungan bahwa saya bekerja di SKK Migas, saya bisa melihat seluruh field oil and gas yang ada di di Indonesia. Jadi dari mulai Sumatera sampai Papua gitu. Saya baru sekali sebenarnya ke Papua waktu itu di 2016 kalau nggak salah, sempat ke Petrocina waktu itu. Kalau teman-teman tahu Petrocina Bermuda ke daerah Kasim Marine Terminal waktu itu. Dan ada field visit juga waktu itu untuk belajar batuan atau geologi di Raja Ampat, makanya tadi sempat ada fotonya, sempat pernah sekali ke sana gitu. Pernah di Riau ada Chevron, teman-teman mungkin tahu ada K3 Chevron di sana, pernah ke sana. Di Sumatera Barat ada K3S baru, Rizky Bukit Barisan. Di Jambi ada Petrocina, Sumatera Selatan banyak, ada Medco, ada Pertamina.
Jawa juga udah pernah area kerjanya Pertamina, udah pernah semua lah kurang lebih. Ini saya tandain yang maksudnya saya punya privilege bahwa saya bisa melihat view-nya tuh lebih general gitu. Bisa melihat semua field yang ada di Indonesia gitu. Itu yang mungkin keuntungan saya sekarang bekerja di SKK. Oke. Ya di Sulawesi bahkan pernah sekali punya kesempatan juga ke Pulau Seram untuk melihat produksi migas di ujung di bagian timur Indonesia juga di Pulau Seram yang which is ke sana tuh menurut saya perjuangannya lebih berat dibandingin waktu ke Sorong ya karena ke Seram harus ke ke Ambon, naik pesawat ke Ambon, dari Ambon nyebrang lagi naik ferry, baru kemudian perjalanan darat lagi lewatin hutan dan bukit itu kurang lebih 24 jam perjalanan gitu ke Pulau Seram, ya itu juga udah pernah. Nah, apa yang saya lakukan ketika saya field visit, biasanya saya melihat yaitu desain fasilitas produksi yang ada di sana seperti apa, apakah akan ada modifikasi atau ada proyek baru yang akan dikerjakan, seperti itu. Nah, next mungkin. Ya, nah kalau tadi teman-teman mungkin ngelihatnya enak ya kerjanya sekarang udah settle atau bisa kemana-mana dan sebagainya, tapi sebenarnya bisa sampai di titik ini tuh ya kita juga harus perjuangan. Ya life is struggle lah, nggak mungkin kalau misalnya semuanya tuh enak-enak aja gitu. Gimana bisa maksudnya kita membuka wawasan kuliah itu sebenarnya tidak hanya about technical materi teknis yang kita dapat, tapi kita juga harus membuka banyak wawasan dan juga bagaimana belajar untuk bisa memiliki connection dengan teman-teman dari berbagai bidang. Sehingga menurut saya pada saat kuliah nggak hanya fokus di belajar, fokus utama tetap di belajar karena gimana pun juga tujuan kita kuliah kan biar lulus dengan nilai yang baik ya. Bisa kedepannya bisa mendapatkan pekerjaan baik juga pasti butuh nilai yang baik gitu. Tapi tetap kegiatan yang lain-lainnya tuh halo, apakah suara saya bisa didengar? Oke. Oke, soalnya ada yang chat suaranya nggak kedengeran. Oke. Ya, saya lanjutkan ya. Oke. Jadi waktu kuliah ya banyak ikut organisasi untuk belajar bekerja sama dengan teman-teman. Kemudian ikut yang dari skala kecil dulu deh, yang dari teman-teman satu jurusan, kemudian ikut baru yang skala lebih besar satu fakultas, kemudian mencoba ikut, bahkan waktu itu saya coba ikut di UI waktu itu ada semacam kayak UI Idol something gitu ya. Nyoba ikut aja sebenarnya, walaupun cuma sampai penyisihan atau semifinal, tapi setidaknya kita membuka wawasan dan bisa punya kenalan teman-teman dari jurusan lain atau fakultas lain yang mungkin sebelumnya kita nggak pernah kenal gitu. Kemudian jadi asisten dosen itu sebenarnya membuka juga koneksi kita nanti ke depannya. Sampai sekarang alhamdulillah masih komunikasi saya dengan dosen-dosen saya di UI juga masih baik. Beberapa kali diminta bantuan juga misalkan untuk mengisi sharing session seperti ini di UI atau mengisi kuliah tamu di UI, itu kan sebenarnya membuka wawasan juga untuk kita. Nah, itulah pentingnya kenapa kita juga menurut saya menjadi asisten dosen itu perlu, paling enggak kita masih punya inilah, ada dosennya masih ingat kita nanti ke depannya gitu setelah kita bekerja nanti. Terus, nah, dulu saya itu kuliah di S1 mengadakan beasiswa. Jadi, mungkin kalau nggak ada beasiswa nggak bisa kuliah gitu. Jadi, ya bukan happy-happy aja, tapi ya memang harus berjuang, harus bisa punya nilai yang bagus biar bisa dapat beasiswa gitu. Nah, untuk nyari tambahan, ngajar les privat gitu. Jadi, memang ya perjuangan lah, maksudnya nggak bisa dilihat sekarang enaknya aja seperti itu. Nah, setelah mulai settle di kerjaan, lulus kerja, baru mulai kira-kira punya tabungan, kayaknya bisa deh nih lanjut sekolah lagi
sambil S2, sambil apa namanya, nambah-nambah wawasan, nambah kenalan, nambah connection juga dengan networking dengan teman-teman di luar sana. Akhirnya saya coba ambil kuliah lagi S2 yang memang bisa disambi sambil kerja karena memang nggak bisa ditinggal pekerjaan di sini. Jadi saya ambil kuliah, kenapa ngambil teknik kimia UI lagi, karena memang kebetulan dia buka untuk kelas karyawan yang kelas malam dan itu di Salemba, jadi masih terjangkau dari kantor untuk kampus, dan itu juga perjuangan dari kantor ngejar naik ojek ke Salemba gitu, nyampe sana kuliah sampai pulang sampai rumah, pulang naik kereta nyampe rumah jam 10 jam 11 malam, dan itu hampir setiap hari gitu. Tuh, dan masih harus paginya berangkat lagi juga ke kantor naik kendaraan umum untuk kerja seperti biasa. Dan dengan pekerjaan saya tadi yang mobile juga harus ke berbagai daerah, terkadang juga ya gitu saya harus dinas pulang langsung ke kampus lagi untuk kuliah, baru balik lagi langsung ke kantor langsung kuliah. Itu maksudnya S2 pun sambil kerja banyak tantangannya. Nah, dan juga untuk saat ini saya di tim Service Facility di SKK memang perempuan sendiri, jadi ya banyak ininya juga lah. Tapi ya kita buktikan aja dengan performance kita di kantor seperti apa, pekerjaan kita seperti apa. Nah, itu yang akan membuktikan ke yang lainnya bahwa memang kita mampu dan bisa diberikan kepercayaan untuk mengemban tugas yang lain. Itu aja. Itu tadi sedikit atau banyaknya kisah dari Ibu Ica. Ini saya share screen-nya, saya itu dulu ya. Ya, boleh. Silakan Bu Nita. Itu tadi anak-anak atau adik-adik mahasiswa baik yang dari Unimuda maupun yang dari luar. Ini saya minta tolong yang videonya masih di off kan, bisa dinyalakan biar nanti bisa sambil-sambil kita foto. Setelah mendengar kisah yang begitu panjang dari ujung barat sampai ujung timur, banyak pelajaran yang kita ambil. Ada pertanyaan nggak dari adik-adik untuk Ibu Ica ini sebelum nanti kita ada diskusi lagi? Silakan, bisa pertanyaan baik terkait teknik kimia ataupun tentang pekerjaan yang sekarang. Tadi saya sharing masih general. Next time kalau butuh sharing yang lebih teknikal, silakan saja dijadwalkan. Kalau memang memerlukan diskusi lebih lanjut terkait technical design facility, mungkin feel free untuk teman-teman nanti jadwalkan lagi di lain waktu. Untuk saat ini lebih ke general seperti tadi, sesuai dengan temanya kan memang sharing dulu ya di awal seperti apa. Silakan kalau ada teman-teman dari Unimuda maupun teman-teman lain yang akan bertanya, silakan. Gimana? Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Bentar, saya unmute semua sudah. Unmute. Feel free aja nanya. Maksudnya santai aja, nggak usah terlalu ini. Kita namanya juga sharing. Kalau ada yang perlu ditanya, silakan. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, apakah kesempatan yang lulus dari mahasiswa di Timur ini besar untuk kita bisa bekerja di luar? Dan apakah waktu Ibu sudah bekerja di SKK Migas, Ibu sudah S2 atau masih S1? Okay. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Lailil ya namanya ya.
kalau menurut saya kesempatan ketika kita melamar kerja itu peluangnya semua sama. Peluangnya adalah 50-50. 50-50 itu adalah untuk 50% diterima, 50% tidak diterima. Artinya ketika kita melamar di luar ya itu kita berjuang sama-sama dari nol gitu. Yang paling penting adalah kita punya kemampuan untuk bisa berjuang. Nah, yang teman-teman butuhkan sekarang adalah mempersiapkan diri untuk bisa bersaing dengan teman-teman jurusan yang sama dari universitas yang lain. Jadi kalau saya waktu itu maksudnya gini, seringkali ketika tes itu ketemu dengan teman-teman, misalnya teman-teman ITB, UGM, atau terutama teman-teman UTB ya, mereka terlihat sekali bahwa kepercayaan diri dan kepercayaan dirinya beda lah teman-teman ITB, karena mereka juga punya ikatan alumni yang kuat di perusahaan gitu ya, sehingga setiap kali ketemu mereka di tes masuk perusahaan itu terlihatlah mereka jauh lebih pede. Yang perlu kita bangun sebenarnya adalah kepercayaan diri kita sendiri dan kemampuan kita. Nggak perlu ngelihat mereka udah sejauh mana, tapi kita fokus untuk mendevelop diri kita untuk bisa maju gitu. Persaingan itu ketika kita masuk kerja ya 50-50, semuanya sama kok. Prosesnya akan sama selama kita bisa membuktikan bahwa kita mampu untuk bersaing. Seharusnya saya rasa teman-teman walaupun dari timur pun bisa bersaing kok. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua, waktu saya masuk SKK saya masih S1 karena saya di SKK dari 2013, saya baru mulai kuliah lagi di 2015 untuk S2-nya. Itu Lala jawaban dari Bu Ica, semoga bisa jadikan motivasi bagi kalian yang ada di sini yang Ibu saya bingung mau apa gitu kan. Kata masih ada peluang dan intinya harus membangun kepercayaan diri ya. Ada yang lain? Ada, Bu. Oh, Saiku. Ya. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya sama Kak Nisa. Motivasi kakak tuh selama kuliah tuh apa gitu? Sampai jadi sekarang tuh motivasinya pas jatuh bangun itu apa gitu motivasinya. Terus yang kedua, menurut kakak nih, yang paling sulit matkul di S1 tuh apa sih untuk teknik kimia? Nah, untuk yang paling sulit itu tips dan triknya apa gitu. Nah, terus yang ketiga tuh, kemarin saya dengar berita kan, katanya Pak Luhut itu lulusan kita itu Indonesia kekurangan ya, lulusan teknik itu. Bagaimana menurut kakak, itu apakah kita kurang lulusan teknik atau kita kurang lulusan teknik yang berkompeten begitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Saiku, pertanyaan pertama, motivasinya pastinya pengen bisa di awal kalau saya lulus tepat waktu, bisa kerja, bisa gantian untuk bagian orang tua gitu. Ya kan, pasti pengen kan seperti itu gitu. Oh, iya. Nice. Jadi mengenang masa lalu sudah terharu sedikit gitu ya. Gitu sih. Apa lagi ya? Itu yang paling penting sih sebenarnya. Oke, Kak. Apa tadi yang paling susah di Tekim? Sebenarnya yang paling shock sebenarnya di awal ya, tahun pertama, tahun kedua sebenarnya masih mata kuliah dasar ya kalau sekarang ya. Sekarang lagi tahun mata kuliah dasar ya, masih. Iya. Semester 2 masih mata kuliah dasar, itu masih sedikit banyak mengulang pelajaran di SMA. Mulai struggling sebenarnya di mungkin semester 3 mulai padat karena mulai banyak praktikum. Ya, praktikum yang mulai teknikal. Kemudian semester 5 neraca massa dan energi kalau nggak salah itu juga mulai struggling. Yang paling susah ketika sudah mulai rancang pabrik, karena kalau kami dulu di UI di semester 7 ada kuliah rancang pabrik, itu mendesain sistem tadi fasilitas produksi di pabrik. Jadi kita harus milih juga bahan bakunya apa sampai ke produknya seperti apa. Nah, kita harus mendesain peralatan yang ada di pabrik tersebut.
Nah, itu di situ kenapa sulit, karena itu mengaplikasikan dari semua mata kuliah yang pernah dipelajari dari semester 1 sampai semester 7 saat itu. Nah, gimana caranya? Waktu itu memang untuk rancang pabrik ini di UI waktu itu saya berkelompok, jadi ya lebih banyak belajar sama teman-teman, gimana sharing. Kalau teman-teman yang satu misalnya kuat di mata kuliah neraca massa, ya kita belajar sama dia terkait neraca massa. Ada teman-teman yang jago untuk disimulasi, bikin simulasi pakai HiSys, nanti teman-teman akan belajar mendesain plan dengan software, salah satunya HiSys misalnya. Nah, itu kalau biasanya teman-teman yang laki-laki lebih rajin, lebih seneng utak-atik software, nah kita banyak juga belajar. Intinya sih, kalau untuk di teknik kimia itu banyak belajar kelompok, karena biasanya karena materinya lumayan sulit, jadi kita butuh teman-teman untuk bisa diskusi dan mungkin kita nggak bisa ahli di semua mata kuliah, tapi kita bisa bertanya ke teman-teman gitu. Gitu, Syaiku. Oh iya Kak, terima kasih. Gitu. Terus yang pertanyaan terakhir, kalau tentang kekurangan lulusan sarjana teknik, sebenarnya menurut saya sih lulusan setiap tahunnya banyak. Mungkin persebarannya yang belum merata mungkin ya, kalau yang saya lihat ya. Dan dengan kebutuhan, misalnya buktinya setiap kayak misalkan gini, teman-teman di BP lah yang ada di Papua atau di Papua, mereka kan tiap tahun pasti tetap ada rekrutmen gitu ya. Cuma mungkin kenapa banyak yang ngambilnya justru dari Pulau Jawa atau bahkan dari lulusan luar, ya mungkin memang di sana juga itu tadi lebih kepada bagaimana teman-teman yang berada di timur pun memiliki kepercayaan diri untuk bisa mulai ikut bersaing dengan teman-teman dari universitas di Jawa gitu. Karena seringkali sebenarnya belum mencoba udah ikut duluan. Saya sudah nggak pede. Iya, itu yang harus dibangun dulu sih sebenarnya teman-teman. Karena ketika kita masuk kuliah dari nol, kan sebenarnya kita start dengan hal yang sama ya dari nol. Ketika saya masuk di teknik kimia UI pun saya juga nggak tahu mau belajar apa gitu. Nah, sama kan dengan teman-teman rasakan ketika baru masuk di kuliah. Nah, yang sekarang harus dilakukan adalah ya ketika sudah memilih kuliah ini ya dijalani dengan baik gitu. Bahwa peluang untuk kerja di dunia teknik kimia itu menurut saya sangat luas, karena kayak tadi bisa di industri makanan maupun di chemical atau di oil and gas, nggak melulu harus di oil and gas gitu. Banyak sekali gitu, luas sekali untuk teman-teman teknik kimia memiliki peluang kerjanya gitu. Jadi yang harus teman-teman siapkan sekarang, nggak usah khawatir bahwa teman-teman dari timur bisa berjuang atau enggak, tapi yang sekarang teman-teman perlu lakukan adalah teman-teman harus berjuang lebih keras lagi mungkin dibandingkan teman-teman yang ada di Jawa yang mungkin aksesnya lebih mudah. Teman-teman harus berjuang lebih keras lagi, mau tidak mau itu suatu keharusan untuk bisa bersaing nantinya gitu. Menurut saya sih itu. Oke, baik Kak, terima kasih. Terima kasih Bu Ica. Ini waktu sudah jam 11.30. Di sana jam 9:30 ya? 10. Silakan, masih ada setengah jam lagi, saya masih available. Masih ada yang mau bertanya lagi untuk yang sesinya Bu Ica sebelum nanti masuk ke pemateri selanjutnya? Feel free. Oke. Saya nanya deh, bukan nanya sih. Lebih ke ini ya, Bu Ica. Yang karena dulu ketika di UI kita punya ini di bioproses ya. Jadi soalnya dari tadi kita bicara tentang proses engineering, proses engineering. Nah, maksudnya hanya mau beri gambaran, bisa nggak Bu Ica memberi gambaran dulu kita apa yang kita lakukan itu, kita bukan benar-benar bukan di proses engineering ya? Iya, betul. Walaupun mata kuliahnya kita belajar dari awal lebih banyak ke proses engineering, terus kemudian di akhir
ketika kita bikin skripsi ataupun saya tesis waktu itu, kita memilih di labnya ada proses. Yang notabene ada sih proses engineeringnya, tetapi kita akhirnya harus berkutat dengan hal-hal yang biologi. Nah, itu mungkin bisa secara pengalaman kah? Iya betul Mbak Nita. Bu Yusita, seperti yang saya bilang tadi, teknik kimia itu luas banget. Bahkan ada juga masuk ke teknologi bioproses. Sekarang kalau di UI sudah, bahkan akhirnya sekarang sudah pecah 2 jurusan, ada teknik kimia dan teknologi bioproses, karena sekarang teknologi bioproses makin berkembang sehingga perlu dibangun sendiri terpisah. Waktu saya S1 Mbak Nita S2, kita waktu itu masih gabung antara teknik kimia dan teknologi bioproses. Saya memang mengambil pada saat skripsi peminatannya di bioproses. Kenapa? Dulu sebenarnya teknik kimia tidak hanya melulu terkait oil and gas, tapi teknik kimia bisa juga terkait biologi, teknologi bioproses, yang juga sebenarnya sekarang sangat berkembang baik di industri makanan, obat-obatan, dan farmasi ya, banyak hal ya yang sekarang menggunakan itu. Nah, dulu di teknologi bioproses lebih banyak berkaitan dengan, kalau saya dulu kembang biakinnya bakteri, kalau Mbak Nita dulu ini ya Mbak ya, bintang laut atau bintang laut ya? Bintang laut. Bintang laut ya, waktu itu ekstraksi bintang laut seperti itu. Ya karena memang teknik kimia itu penerapannya luas sekali, sehingga kalau saya dulu waktu kuliah ambil kuliah lebih milih mata kuliah di oil and gas. Tapi saya juga mengambil satu mata kuliah bioproses untuk membuka view saya bahwa teknik kimia selain oil and gas, dan itu juga membuka peluang ketika saya nanti setelah lulus untuk bisa melamar kerja tidak hanya di bidang oil and gas misalnya, tapi juga di bidang yang lain. Paling nggak saya punya background, pernah mengambil mata kuliah di bioproses dan pernah tahu processing di labnya seperti apa kurang lebih. Dan itu sebenarnya kepake ketika tadi saya bilang saya lulus sempat kerja di Nutrisia, bikin susu di pabrik Bebelak dan Nutrilon. Kalau teman-teman tahu produk itu, di pabriknya paling nggak kita bisa melihat view-nya seperti itu gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan, mungkin kita pengennya dari awal di oil and gas, tapi kita nggak tahu ke depannya peluang kerjanya seperti apa, sehingga nggak ada salahnya juga kita untuk mengambil kuliah yang lain seperti itu. Itu sih mungkin Mbak Nita. Oke. Nah, ada lagi yang mau bertanya mungkin, Bu Nita? Oke. Di mana? Jadi, sudah. Ya, sudah. Ya. Sudah. Ya. Ada ibu mana sabar? Dan kita wala. Ini dari Kepulauan Tanimbar. Ya. Dari Maluku, Bu Ida. Dari Maluku. Wah, luar biasa. Salam. Ibu mana nih? Sabar, sudah ada di. Ya, sudah. Ya, sudah. Sabarlah, jangan saya langsung fokus nanti. Selamat pagi Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan diri. Saya mau bertanya, Ibu apa pertama masuk kerja itu pertamanya ikut pelatihan, dan apakah Ibu bekerja itu lulus pelatihan atau dinilai dari akreditas atau ijazah yang Ibu punya? Oke, baik. Kalau untuk itu aja ya pertanyaannya. Iya, itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya. Kalau untuk belajar bekerja, kita nanti di tingkat 3 atau di tingkat 4 biasanya ada program kerja praktek. Kita biasanya kalau di UI perusahaan yang banyak
Ya. Bisa dengar suara saya? Ya, oke. Di ekskursi itu kita biasa satu angkatan field visit ke perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan background teknik kimia. Waktu itu kalau angkatan saya ke pabrik semen, ke pabrik Indomie, ke pabrik apa lagi waktu itu? Terakhir ke Pertamina. Jadi di situ untuk dapat view awalnya seperti itu, untuk gimana realnya seperti apa. Nah, kemudian setelah itu ada program juga, mata kuliah kerja praktek. Nah, di situ kita kerja 1-3 bulan di belajar. Di situ menurut saya itu poin penting untuk kita belajar apa aja sih pekerjaan apa yang akan kita kerjakan nanti kalau misalkan kita setelah lulus gitu. Nah, kalau untuk latihan kerja tidak ada pelatihan secara khusus. Nah, untuk apply ketika melamar kerja setelah lulus itu mengikuti proses seleksi seperti biasa, ada lamar lewat seperti apa. Nah, itu kurikulum vitae biasanya yang akan dilihat adalah memang nilai kita selama kuliah dan juga personal kita seperti apa. Nah, nanti setelah studinya lulus, baru akan ada tes-tes lanjutan, ada psikotes, ada technical test, ada juga medical check up, seperti itu. Gitu ya, Yeri? Ada lagi, silakan. Kalau saya sih mungkin apa yang dikatakan yang tadi sudah dijelaskan sama Bu Ica, kurang lebih yang anak-anak di sini kan kemarin juga sempat field trip ke Kasim, ke Pertamina Kasim. Kami ajak ke sana, mereka juga excited. Mereka juga tanya-tanya bagaimana cara masuk ke sana dan lain sebagainya. Apalagi mungkin akan ada nilai tambah khusus kalau seandainya itu adalah OAP, orang asli Papua sendiri kan memang harus bisa ke sana. Nah, untuk tes dan lain sebagainya itu kan seperti yang dijelaskan Bu Ica tadi, yang tahapan-tahapannya dan lain sebagainya. Nah, mungkin anak-anak yang di sini kan sedikit rada, Bu, kalau kita nggak bisa gimana? Ibu, kalau kita ini gimana? Akreditasi kita seperti apa? Masih banyak pertanyaan yang seperti itu. Tapi kalau setelah mendengar Bu Ica dan memberikan motivasi ke mereka bahwa selain faktor-faktor itu, ternyata ada faktor personal yang bisa mendukung, kepercayaan diri, harus belajar lebih, itu yang bisa mungkin tadi, kalau saya hanya sekedar menambahkan ya untuk yang tadi Bu Ica sampaikan. Jadi anak-anak ya ini salah satu produk dari teknik kimia Bu Ica, nanti akan ada lagi kan. Bu Ica bisa minta tolong 3 kata untuk buat teknik kimianya Unimuda. Semangat, kerja keras, percaya diri. Semangat, kerja keras, sama percaya diri. Iya. Karena kalau kalian dari awal sudah nggak percaya diri, ya kita nggak bisa, akan sulit untuk kita bisa bersaing. Ketika kalian percaya diri, kalian mampu, kalian pasti akan mau berjuang untuk lebih keras. Dan ketika kalian mau berjuang lebih keras, harusnya kalian juga bisa kok bersaing. Apalagi kalian justru punya privilege loh untuk bisa masuk ke perusahaan-perusahaan oil and gas ya. Karena saya di oil and gas, saya tahunya di oil and gas sector atau di oil and gas yang ada di Papua. Pertamina Kasim, mungkin Petrocina Bermuda sekarang apa ya namanya? Saya lupa. Petrogas, British Petroleum, Genting Oil di Papua, atau yang ada di timur tadi Tanimbar, Kepulauan Tanimbar. Next Impact akan pembangunan field besar-besaran di Kepulauan Tanimbar. Saya juga kebetulan kemarin pegang project Impact dari awal. Akan ada project yang sangat besar, project Discovery yang terbesar sampai saat ini, belum tentu 20 tahun ke depan akan ada Discovery sebesar Impact lagi. Itu di Kepulauan Tanimbar, which is di teman-teman timur,
harusnya itu bisa menjadi semangat buat teman-teman, dan itu nanti baru akan on stream sekitar 2027 2028, masih banyak waktu. Itu justru saat teman-teman lulus kuliah nanti saat teman-teman lulus kuliah nanti. Jadi seharusnya punya semangat yang lebih. Saatnya sekarang teman-teman bisa ikut membangun migas di Timur Indonesia dengan teman-teman asli dari Indonesia Timur. Tanimba, kemudian apalagi di Pulau Seram ada 2 perusahaan migas juga di sana, ada Kalres, satu lagi saya lupa, ada 2 di sana, saya lupa. Bintuni. Tangguh di Bintani itu di BP, di Selko di sana ada 2, Kalres sama aku lupa, ada 2 di Seram. Banyak perusahaan oil and gas di wilayah timur Indonesia. Di Luwuk, saya pernah visit juga di Luwuk, ada Donggi Senoro di sana, Pertamina juga Donggi Senoro di sana, Papua, Pertamina Kalimantan. Harusnya teman-teman yang punya privilege untuk mendapatkan bisa akses lebih ke sana, harusnya justru punya semangat yang lebih sih. Itu aja sih menurut saya. Mungkin ini selain gas tadi, semen juga ada tuh. Semen, pabrik semen, ya ada juga. Jadi sebenarnya di sini ada juga loh. Ya itu tergantung dari tadi banyak dari lulusan teknik kimia yang bekerja di sana. Waktu itu juga pernah ekskursi ke pabrik semen di Holcim. Memang butuh, intinya teknik kimia itu karena kita belajarnya processing ya, lebih ke mindset bahwa kita mendevelop bagaimana dari bahan baku sampai produk, ya tinggal produk bahan bakunya apa dan produknya apa, itu yang makanya saya bilang luas sekali. Itu yang harus teman-teman bangun. Dan sebenarnya privilege kita ketika masuk di teknik kimia lebih ketika menghadapi problem, kita lebih bisa membuat penyelesaian masalah yang sistematis, karena kita sudah biasa menyusun proses yang step by step dan tahu output apa yang akan kita inginkan. Itu privilege-nya. Dah? Ya. Ada yang bertanya lagi atau boleh? Benar, satu lagi Bu Ica. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Ica. Bu Anissa. Iya, nggak apa-apa. Ibu, saya mau nanya, Ibu kan waktu lulus S1 udah kerja. Terus, apa sih yang bikin Ibu pengen buat ngelanjutin S2? Oke. Nah, itu aja, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Yang bikin saya pengen lanjutin S2 sebenarnya kalau ngelihat kalau S1 kita lebih banyak ke theoretical ya, lebih banyak ke theoretical how to design. Nah, tapi begitu kita tahu problem di lapangan, ternyata problem real di lapangan tuh jauh lebih complicated lagi dari apa yang sudah pernah kita pelajari basic-basicnya di S1. Dan itu mungkin baru bisa kita dapatkan bagaimana cara penyelesaian dan seperti apa ketika kita mengambil lebih detail lagi gitu. Makanya kalau S2 kan biasanya jurusannya lebih sub jurusan ya, lebih ke peminatan tertentu gitu. Nah, yang kita pelajari S1 ini masih sangat general, masih sangat luas. Begitu kita tahu kita lebih punya minat kemana, dan kita tahu problem di lapangan seperti apa, kemudian ya itu saya ambil kuliah lagi untuk mempelajari lebih dalam bagian yang memang saya tertarik, karena saya tertariknya di gas processing, jadinya lebih ke processing di gasnya. Saya makanya ngambil di gas management and teknologi. Nah, kenapa saya ngambilnya juga yang ada manajemennya, karena saya kerjanya juga di SKK Migas, nggak terlalu technical detail benar-benar yang desain, tapi juga ada manajemen view di sana gitu. Itu sih kalau, karena ya mungkin bisa tanya ke Bu Nita dan ke Bu Yusnita, ya ilmu kalau dicari nggak ada habisnya. Jadi semakin kita belajar, pasti semakin kita tahu bahwa di luar sana orang-orang banyak yang lebih hebat dari kita. So ya harus terus
belajar gitu. Ya, Bisa benar. dengan sekolah lagi, bisa dengan banyak ikut training, bisa dengan banyak tanya sama teman-teman yang lain seperti itu. Ya, benar. Apalagi kalau S2-nya yang Bu Ica kan mendukung pekerjaan juga kan, selain dapat Ya, ilmu betul. juga memang saling mendukung di pekerjaan. Biasanya kalau pemilihan mau meneruskan S2 atau tidak akan berkaitan dengan pekerjaan. Apakah ini akan mendukung atau hanya memang kita memang pengen cari ilmu. Biasanya seperti itu. Ya, betul. Udah. Berarti kita melanjutkan S2 tidak mesti kalau kita S1-nya teknik kimia, nggak mesti kita ngambil teknik kimia, karena seperti saya ngambil teknik kimia tapi benar-benar teknik kimia pure, teknik kimia kan belum ada pembagian. Kalau Ibu Ica kan ngambilnya gas manajemen, jadi benar-benar sudah menjurus banget. Kalau saya teknik kimia dan masih advance dari S1, mempelajari yang masih advance dari S1, tapi yang kemudian seperti tadi dibilang bahwa terakhir kami pilih teknologi bioproses yang untuk menjadi apa yang mau kita teliti, kita kembangkan. Nah, saya cuma tambahkan sedikit saja masih tentang bioproses, karena kemarin kebetulan saya ambilnya bahan bakunya dari Papua, berarti satu lagi kita masih punya kesempatan nggak? Iya nggak, Bu Ica? Ya kan? Yeah. Selain dari oil and gas, masih banyak yang tadi kalau bioproses masih banyak yang bisa kita kembangkan di bidang obat-obatan. Yang kemarin saya penelitian pun di bidang obat-obatan, lebih larinya ke farmasi. Jadi sekali lagi teknik kimia luas, seperti yang tadi Ibu Ica bilang, teknik kimia luas. Sekarang tergantung kalian dengan 3 kata yang tadi Ibu Ica kasih. Ibu mohon abis ini kalian tambah semangat, tambah mau berusaha. Jadi bukan saja kami yang mendorong, kami kalau disuruh mendorong terus-terus, mungkin kami di suatu titik kami akan menyerah mendorong. Tetapi kalau kalian mau berlari ikut kami, hayo, mari. Nanti seperti mungkin kita akan ada kayak begini ya, Bu Ica, nanti mungkin gabung lebih banyak lagi teman yang mau sharing tentang mereka punya pekerjaan di bidang lain yang bisa bantu kami di sini hanya untuk kasih semangat. Hanya untuk kasih semangat. Kami butuh itu soalnya. Sekarang ini kami sangat butuh itu. Oke. Selanjutnya saya kembali ke Ibu Nita. Boleh nambahin sedikit? Okay. Oh ya, terkait S2 tadi. Sekali lagi kuliah bukan hanya untuk dapat ilmu di kelas dan terkait teori, tapi juga ada networking, ada belajar soft skill di sana. Saat S2 saya ngambil kelas karyawan itu banyak dari yang baru lulus S1 umurnya baru lulus di 21 22 lulus kuliah sampai bapak-bapak yang mau pensiun itu ada di angkatan saya. Jadi kita bisa belajar bagaimana dengan background pekerjaannya masing-masing ya. Ketika sekarang saya ambil kelas karyawan itu bisa melihat juga networking dan belajar semangatnya beliau-beliau itu, yang ada yang tujuan S2 mau mempersiapkan diri biar ketika pensiun bisa ngajar, ada yang memang karena baru lulus S1 belum dapat kerja, dia ngisi waktu ngambil S2. Ya kan kita bisa belajar banyak hal gitu. Kuliah tidak hanya terkait dengan teori apa yang kita dapat di kelas, tapi banyak hal yang kita bisa pelajari di sana. Itu yang mungkin teman-teman juga harus punya motivasi lebih ya. Bukan hanya terus datang kuliah, ngerjain tugas, dapat nilai selesai gitu, tapi banyak hal yang bisa kita dapat di sana. Itu aja sih mungkin. Oke. Udah. Ya, itu tadi sharing sessionnya sama Bu Ica yang dari SKK Migas. Banyak ilmu walaupun 60 menit tapi banyak ilmu yang didapat sharingnya. Mungkin lain kali akan lebih mendetail lagi. Kita bisa kapan-kapan sharing session lagi sama Bu Ica lebih detail tentang prosesnya dan lain sebagainya.
Tadi 3 kata yang dari Bu Ica, semangat, kerja keras, dan apa tadi lupa saya. Percaya diri. Itu pesan dari Bu Ica sama teman-teman yang ada di Uni Muda. Terus ada lagi sebelum apa ini? Bu Ica mau apa? Oh, sebelum Bu Ica mengakhirinya, kita beri applause dulu untuk Bu Ica. Yuk, yang lainnya. Bu Ica, terima kasih untuk sharing sessionnya. Kapan-kapan kita lagi kalau ada waktu dan lain sebagainya. Semoga bisa datang ke Sorong waktu kunjungan field visitnya SKK Migas, mampir melipir sebentar. Salam buat keluarga, tetap sehat-sehat, tetap semangat, dan terima kasih dari kami, dari Uni Muda. Oke. Kita ada foto session dulu mungkin atau? Oh ya, ada. Tunggu. Oh. Insya Allah tadi sudah sih. Gimana caranya? Ya. Oh udah ya, oke baik. Gitu. Oke baik, saya mengucapkan juga terima kasih ke Bu Nita dan ke Bu Yusnita nih untuk kesempatannya bisa sharing sama teman-teman yang di Papua sana, di Sorong. Surprise juga ternyata sudah ada teknik kimia di sana. Salut buat Bu Nita dan Bu Yusnita yang membangun ini dari awal. Semoga perjuangannya diterima oleh Allah dan amin oleh Allah. Teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa lagi teman-teman. Terima kasih, Dek. Ya. Sudah. Sudah foto. Sudah foto. Oke. Oke. Next session setelah dari Bu Ica, ini dari teman saya yang dari Medco, PT EP Medco E dan P Energy. Apa ini? Nah, ini dia dengan siapa ini? Bima. Ini siapa manggilnya? Kak, Om, Pak De. dengan siapa ya? Saya manggil nama ini. Biasanya saya manggilnya dengan Bima, dengan Pak Bima. Ini dari Medco, mungkin persiapannya nggak sepersiapan Bu Ica ya. Monggo bisa perkenalan dulu. Bim? Kenapa ini? Wait. Katanya dari siapa ini? Halo, ya. Oke, masuk Bim. Silakan. Oke, baik. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Faruk Bima Argia Prana, biasa dipanggil Bima. Silahkan panggil Bima saja. Sebelumnya saya minta maaf, saya tidak se-prepare Mbak Anissa tadi untuk menyiapkan slide segala macam. Mungkin di sini lebih ke sharing session aja kalau yang mau menanyakan, silahkan tanyakan lebih lanjut. Oke, nama saya sudah saya kasih tahu tadi, saya veteran Yogyakarta. Saya kuliah cukup lama waktu itu, 5 tahun lebih, lulus di tahun 2012. Kemudian
langsung masuk ke perusahaan yang saya kerja saat ini di PT Medco INP Indonesia dan sebagai drilling engineer. Mungkin untuk gambaran pekerjaan saya saat ini itu tidak ada mungkin di pelajarannya teknik kimia yang dipelajari waktu kuliah ya, karena memang apa ya, yang mempelajari drilling ini lebih di jurusan teknik perminyakan sebenarnya. Akan tetapi kalau melihat dari peluang pekerjaan saat saya masuk, sebenarnya orang teknik perminyakannya sendiri itu malah minoritas. Jadi di perusahaan saya sendiri teknik kimia waktu rekrutmen itu hampir 50% teknik kimia dan 50% teknik mesin. Jadi sebenarnya ini bukan pekerjaan yang dipelajari di teknik kimia, tapi peluang pekerjaannya dari teknik kimia gitu. Bagi teman-teman yang mungkin tahu drilling atau gambarannya, atau yang belum mungkin ya nanti saya share sedikit. Drilling itu di dunia oil and gas itu di bagian di hulu, dan kami PT MNP Indonesia ini di bawah naungan SKK Migas yang mungkin tadi dijelaskan sama Mbak Anissa di sharing yang pertama tadi, banyak perusahaan-perusahaan yang disebut K3S. Nah, Medco itu salah satu dari K3S itu. Termasuk kalau mungkin di daerah Papua ada BP dan Genting tadi yang disebutin, Petrogas dan lain-lain, itu semua K3S. Nah, di oil and gas di saya ini di drilling, sebenarnya K3S kan intinya dia adalah memproduksi minyak, mengambil minyak dari sumbernya dari bumi untuk dikeluarkan dan diolah di hilir. Drilling itu adalah proses bagaimana kita mengebor batuan dari surface sampai kedalaman tertentu yang dimana terdapat reservoir atau cadangan minyak itu berada. Itu setelah dikaji sama orang-orang geologis, biasanya orang-orang geologis yang menentukan lapisan-lapisan batuan di mana itu terdapat lapisan minyak di kedalaman berapa, itu ada surveinya, itu ada namanya seismik untuk menentukan jenis batuan apa yang biasanya mengandung minyak, dan bukan minyak saja sih, lebih disebutnya lebih ke fluida kali ya, karena ada gas, minyak, dan ada airnya juga gitu. Nah, itu kedalamannya rata-rata di atas, kalau paling dangkal itu sekitar 2.000-an feet. Itu berarti sekitar 600 meter lebih. Dan kalau di timur di timur itu bisa sampai 10.000 feet atau 3.000 meter lebih. Nah, drilling itu dibagi ada dua, ada onshore sama offshore. Onshore itu drilling di darat, onshore itu yang di laut, di lepas pantai. Sebenarnya tidak terlalu beda jauh antara onshore sama offshore. Offshore itu lebih karena kita perlu platform untuk berdiri di atas air, gitu aja sih. Sebenarnya kalau dari lapisan batuan, begitu air sudah terlewati, tembus ke tanah, ke bawahnya harusnya sama aja. Kemudian drilling itu mendesain bagaimana, saya sebagai drilling engineer itu mendesain bagaimana kita bisa mengebor sampai kedalaman yang ditargetkan dengan berbagai macam di seluruhnya, mungkin itu akan beberapa tahun kemudian. Berarti ini masih ada potensi buat adik-adik mahasiswa yang di sini untuk yang isi di daerah timur situ ya? Oh ya, pasti. Karena
apa ya, dunia seperti ini tuh dinamis ya. Jadi tidak selalu hanya sekarang sampai nanti yang dibutuhkan terus nggak ada lagi. Pasti nanti akan ada dunia pekerjaan kan, pasti ada yang udah usianya saatnya pensiun, nanti harus ada gantinya seperti itu. Regenerasi pasti akan selalu ada, jadi kesempatan itu pasti akan selalu ada di dunia kerja manapun. Untuk di Medco, Bima sendiri yang sudah di Medco sudah kemana saja? Saya hampir semua wilayahnya Medco pernah saya datangi, dari Aceh, terus di Sumatera Selatan, terus di Tarakan, terus di Luwuk gitu. Saya sudah sempat ke sana semua. Di Indonesia, luar Indonesia, Medco? Luar Indonesia, Medco ada di Oman, tapi kebetulan saya belum sampai Oman. Ada di Thailand, kemudian ada di Libya, tapi lagi tidak beroperasi karena kondisi lagi seperti ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Itu sharing-sharing dua pemateri kita yang kebetulan background-nya dari migas. Yang satu SKK, yang satunya perusahaan migas. Ini mungkin bisa jadi gambaran bagi teman-teman sama adik-adik mahasiswa yang ada di Sorong, di Unimuda khususnya, dan teman-teman yang ada di luar kampus Unimuda. Ada lagi, Bu Yus, monggo. Cukup, mungkin kita tadi sudah diskusi selama berapa ini? 120 menit kurang ya? Terima kasih Bima sudah mensempatkan diri, dan mungkin prepare-nya belum. Besok bisa share-share lagi tentang ilmu drillingnya yang notabene di luar tekin, tapi mungkin kita bisa belajar sedikit kalau sudah ada teman yang bisa ada share ilmunya. Ya mungkin nanti kalau emang ada teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut tentang drilling, mungkin bisa diinfokan aja. Saya coba bikinkan slide presentasi, jadi gambarannya mungkin kalau ada video itu coba saya carikan videonya untuk bisa lebih jelas seperti apa dunia drilling itu. Rasanya di timur sana banyak perusahaan hulu semuanya pasti akan drilling sih, nggak mungkin nggak ada drilling. Ya, kemarin kalau kunjungan ke Pertamina Kasim itu kan dia pengolahan dari kiriman toh, yang drillingnya masih dari teman-teman yang UP yang lainnya. Jadi kemarin mungkin hanya di hilirnya pengolahannya saja untuk yang hulunya belum, nanti mungkin hilirnya juga akan itu. Oke, ini session sharing yang pertama untuk hari ini. Kita dapat banyak ilmu dengan dua pembicara. Mungkin lain kali akan diadakan session sharing lagi dengan profesi teknik kimia selain di migas. Jadi nanti saya sama Bu Yus mencoba akan mengkontak teman-teman kami yang lulusan teknik kimia biar untuk memberikan gambaran bagi mahasiswa teknik kimia yang ada di Papua, Sorong, Papua Barat, Maluku, yang ada di daerah Indonesia Timur, agar mereka lebih terbuka wawasannya dan enggak kita di timur Bu, kita ini belum kalah ini lah, enggak ada kayak gitu. Seperti tadi kata-kata yang dipesankan dari Bu Ica sama Pak Bima bahwa semangat, percaya diri, berjuang, pantang menyerah itu harus selalu ada di gaung-gaung kami. Oke. Buat Bima, salam buat keluarganya, semoga sehat. Kita akhiri session hari ini. Kita ketemu lagi di session berikutnya. Bagi mahasiswa yang teknik kimia bisa stay di sini dulu. Untuk yang di luar kalau mau live, monggo live. Atau mau sharing kenalan dulu. Oh ya. Makasih Pak Bima sudah terima kasih. Hadir bersama kami. Kami tunggu informasi-informasi yang mungkin bisa di-share untuk adik-adik mahasiswa kami di sini tentang karena tadi banyak sekali yang di timur, daerah timur yang baru akan dikembangkan. Mungkin kami bisa di-share informasi-informasi tentang
rekrutmen misalnya, lowongan pekerjaan misalnya, toh, Pak. Jadi biar anak-anak ini, adik-adik ini selesai, mereka tahu bahwa ada yang menunggu mereka. Jadi mereka biar bersemangat. Oke, makasih ya Pak Bima sudah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh yang lain, boleh minta tolong diaktifkan videonya. Mana? Ada masuk belum? Saya boleh dia aktifkan saya dulu. Saya bukan mau lagi karena saya kemarin saya keluar. Itu jangan buka-buka rambut. Ya. Sudah anak teknik kimia semua? Tes. Oke, boleh live meeting saat ini. Oke, terima kasih semuanya. Untuk yang bukan mahasiswa teknik kimia, tunggu session berikutnya. Kita akan bikin beberapa session seperti tadi yang Ibu Nita bilang, bahwa kita akan menghadirkan teman-teman kita yang dari bidang lain. Tadi oil and gas, nanti mungkin bidang lain, lebih ke bioproses atau bioteknologi. Oke, terima kasih sudah hadir hari ini. Tetap sehat, jaga kesehatan untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.